Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delila Sandra Kanu. Di sini saya akan membuka sisi ruang tanya jawab dan saya akan ditanya oleh teman saya, dan saya akan menjawabnya di sini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu manfaat anemon dan ikan badut. Ikan badut terlindung dari predator karena sengketa anemo, sedangkan anemo karena ikan badut membawa parasit untuk dimakan oleh si anemon dan juga mempercepatkan pertumbuhan anemon itu. Bisa disebut simbiosis mutualisme. Pertanyaan yang kedua, apa simbolis anemon laut dengan ikan badut? Simbolis anemon dari ikan badut dan anemon laut bisa hidup dengan cara bersimbiosis. Adapun simbiosis yang dilakukan adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pertanyaan yang ketiga, apakah anemon memakan ikan? Anemon laut diklasifikasikan dalam Fluvan klasifikasi. Anemon laut memakan ikan kecil dan udang kecil, tetapi tidak memakan ikan badut karena mereka saling menguntungkan. Pertanyaan yang keempat, apa keunggulan ikan badut dan anemon? Keunggulan ikan badut dan anemon antara anemon dan ikan badut akan disebut juga ikan biru. Terjalin hubungan simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Ikan badut akan mengusir para predator anemon seperti ikan kupu-kupu ketika memangsa anemon. Selain itu juga membersihkan sisa makanan parasit dari anemon dengan makanannya. Pertanyaan yang kelima, apa keunggulan dan kerugian ikan badut dan anemon? Anemon dapat menguntungkan dari ikan badut karena memakan alga dan berbagai invertebratil kecil yang terdapat yang membahayakan ikan badut karena dapat sisa makanan anemon. Kerugian anemon memiliki sengketa beracun. Pertanyaan yang keenam, apa manfaat dari terumbu karang biota? Pertanyaannya, bisa diulang pertanyaannya sekali lagi, temanku. Pertanyaan yang keenam, apa manfaat dari terumbu karang biota? Manfaat dari terumbu karang merupakan habitat dan sumber biota laut, termasuk ikan, udang, lobster, dan lainnya. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa terumbu karang banyak terdapat di perairan Indonesia? Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-8, manfaat terumbu karang bagi manusia dan biota laut. Baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi, terumbu karang memberikan manfaat yang begitu besar, antara lain yaitu sebagai pelindung pantai dan pesisirnya, sebagai tanah untuk rekreasi, mengunjung ekosistem kehidupan laut,
sebagai bahan baku obat dan kosmetik. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan 5 biota laut. Biota laut yaitu terumbu karang, rumput laut, ikan plankton, dan koral. Pertanyaan yang ke-10, manfaat rumput laut untuk ikan hias. Manfaat rumput ikan hias sebagai tempat bermain ikan. Pertanyaan yang ke-11, Next. ada berapa hewan mamalia di laut? Hewan mamalia di laut ada 128 spesies mamalia laut. Pertanyaan yang ke-12, apakah biota laut terdiri atas hewan Saja. Yang ke-12, apakah biota laut terdiri atas hewan saja? Jawabannya tidak. Selain hewan, ada juga tanaman laut dan terumbu karang. Pertanyaan yang ke-13, apa arti biota laut? Arti biota laut semua makhluk hidup yang ada di laut, terumbu dan hewan lautnya. Pertanyaan yang ke-14, bagaimana cara menjaga kelestarian? Itu kita harus mengurangi populasi udara, mendaur ulang sampah. Pertanyaan yang terakhir atau yang ke-15, manfaat tanaman kemboba untuk ikan hias. Kemboba untuk ikan hias yaitu sebagai tanaman hias dan tanaman menghasilkan oksigen. Sekianlah sesi tanya jawab yang kami perbincangkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Malam.